Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika 15 Otsutsuki datang ke bumi. Mereka adalah pasukan pengawal leluhur Momoshiki. Kedatangan mereka membuat suasana langsung terasa mencekam, karena semua orang tahu mereka pasti membawa tujuan yang berbahaya. Shibai dengan cepat mundur ke dekat pohon Shinju. Ia melayang tenang lalu duduk di atas batang pohon itu sambil menyilangkan kakinya. Tak lama kemudian, Ishiki ikut mendekat dan duduk di samping Shibai. Jubah putih yang ia kenakan berkibar pelan tertiup angin. Madara yang sedang bertarung tiba-tiba terdiam. Ia kaget melihat Shibai dan Ishiki menghentikan pertempuran dan memilih naik ke pohon Shinju. Naruto yang melihat perubahan itu bertanya dengan bingung. Madara, apa yang sebenarnya terjadi? Aku jujur saja tidak mengerti situasinya. Kenapa mereka berhenti bertarung begitu saja? Madara menoleh sebentar, lalu menjawab. Aku juga belum paham. Tapi biar aku tanyakan langsung pada mereka. Kita harus tahu tujuan mereka datang. Madara kemudian mengangkat tongkatnya sambil berseru kepada rombongan Otsutsuki. Jika kalian benar pengawal leluhur Momoshiki, lalu di mana dia sekarang? Salah satu Otsutsuki berambut panjang menjawab dengan tenang. Leluhur kami tidak akan datang ke sini. Dia menuju bulan, karena yang ingin dia temui adalah Boruto, Momoshiki, dan Dewa Otsutsuki. Sebenarnya dia juga ingin bertemu dengan Shibai, tapi karena Shibai sudah ada di sini, maka kami diperintahkan untuk mendatangi Shibai dan Ishiki. Otsutsuki itu kemudian menatap ke arah Shibai dan Ishiki yang duduk santai di atas pohon Shinju tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Ia berkata dengan nada kesal. Turunlah kalian berdua. Apa kalian akan terus bersikap seenaknya seperti ini? Shibai yang masih duduk menjawab dengan nada datar. Kalian tidak berhak mengaturku. Aku sudah menjadi Dewa Otsutsuki. Kastaku setara dengan leluhur Momoshiki. Memang benar dia lebih kuat dariku, tapi aku sudah berada di tingkat yang sama dengannya. Salah satu Otsutsuki lainnya menanggapi dengan sinis. Benar, kau memang sudah setara. Tapi ingat, kau bukan keturunan asli. Untuk mencapai kasta murni harus lahir dari garis keturunan Otsutsuki sejati. Caramu sampai di posisi itu adalah cara kotor. Kau hanyalah pengkhianat dan aib bagi klan Otsutsuki. Shibai terdiam sesaat, lalu menatap tajam ke arah mereka. Wajahnya berubah menjadi marah. Ishiki menoleh dan berkata pelan. Shibai, apa kau tidak merasa ucapan mereka sudah terlalu kasar? Shibai menghela napas, lalu menjawab. Tenang saja. Aku sudah tahu sejak awal bahwa takdir ini akan datang. Aku sudah melihat masa depan, dan memang 15 Otsutsuki itu akan mencariku. Jadi, semua ini sudah aku persiapkan. Ishiki bertanya ragu. Kau ingin melakukan apa? Jangan-jangan kau berencana mengendalikan mereka? Shibai tersenyum kecil. Tepat sekali. Aku sudah mempersiapkan semuanya sejak beberapa bulan lalu. Waktunya hampir tiba. 15 Otsutsuki itu kemudian melayang mendekati Shibai dan Ishiki. Salah satunya menoleh ke arah Madara dan berkata, Kau cukup beruntung bisa memiliki Rinnegan Dewa Otsutsuki. Itu adalah Rinnegan tertinggi yang pernah ada. Semoga kau bisa menguasainya dengan baik. Madara menatap mereka tajam dan bertanya, Kalian tahu namaku rupanya. Kalau begitu, siapa namamu? Otsutsuki itu menjawab singkat. Namaku bisa kau lihat lewat penglihatan masa lalu Rinneganmu. Meskipun terlihat menakutkan, mereka sebenarnya tidak datang untuk melawan para shinobi. Tugas mereka hanyalah melaksanakan perintah leluhur Momoshiki, melenyapkan Shibai dan Ishiki. Namun, Shibai tiba-tiba berdiri dan berkata lantang. Kalian ceroboh. Apa kalian pikir aku sudah menggunakan seluruh kekuatan buah cakra bumi? Hanya orang bodoh yang mengira begitu. Tubuh Shibai berubah drastis. Ia menjadi lebih besar, kekar, dan dojutsunya berubah menjadi Jogan berwarna biru dengan pola 10 titik serta lingkaran bintang. Berbeda dengan Boruto yang dojutsunya berwarna putih terang. Dengan wujud itu, Shibai menatap 15 Otsutsuki dan menggunakan kekuatannya untuk membalik ingatan mereka. Ia membuat mereka percaya bahwa musuh mereka adalah para shinobi, bukan dirinya dan Ishiki. Tiba-tiba, 15 Otsutsuki itu menyerang Madara, Naruto, Obito, dan Orochimaru. Obito terkejut dan berteriak.
Dasar licik. Jadi Shibai masih menyimpan kekuatan sebesar ini. Apa yang harus kita lakukan, Madara? Salah satu Otsutsuki mengeluarkan serangan cakra hitam pekat menyerupai hantaman Doton. Madara menangkisnya, sementara 14 Otsutsuki lainnya mengepung dari segala arah. Orochimaru mendengus kesal. Ternyata Shibai sudah tahu sejak lama bahwa mereka akan datang. Tapi kenapa Kashinkoji tidak memberitahu kita? Naruto menjawab cepat. Mungkin memang penglihatan masa depan Kashinkoji tidak seluas Shibai. Ada takdir yang hanya bisa dilihat Shibai saja. Belum sempat ia melanjutkan, salah satu Otsutsuki tiba-tiba menendang Naruto. Naruto menangkis dan menggerutu. Sial, ini makin menyulitkan. Ia segera menciptakan 1000 bayangan Kage Bunshin untuk menahan serangan. Di atas pohon, Shibai dan Ishiki tetap duduk tenang. Ishiki berkata, "Jadi semua ini sudah kau rencanakan. Lalu apalagi yang akan terjadi?" Shibai menjawab, "Takdir tidak bisa aku bocorkan. Kalau aku memberitahumu, maka takdir itu bisa berubah. Jadi kita tunggu saja. Nanti kau akan melihat kekuatanku yang sebenarnya." Ishiki menatap Shibai dengan rasa penasaran. "Terus terang, aku sendiri belum tahu seberapa kuat dirimu. Tapi kenapa kau selalu menyembunyikan kekuatanmu?" Shibai menjawab dengan tenang. "Kalau aku menggunakan seluruh kekuatanku sejak awal, cakraku akan habis. Memang Madara dan Naruto bisa saja mati, tapi aku juga bisa mati di tangan mereka. Karena itu aku menunggu waktu yang tepat." Sementara itu, di bawah pohon Shinju, pertempuran semakin sengit. Obito mengeluarkan 4 benang cakra merah dari punggungnya. Benang itu bergerak cepat, mengikat 4 Otsutsuki sekaligus. Ia lalu menarik mereka ke tanah dan menggunakan Mokuton untuk menancapkan tubuh mereka. Seorang Otsutsuki yang melayang di udara menatap medan pertempuran dan berkata dengan nada yang tenang namun penuh rasa ingin tahu, "Kalian para shinobi bertarung dengan cara yang berbeda dari yang kulihat sebelumnya. Gaya bertarung kalian menarik perhatianku. Dari semua yang kulihat di sini, ada satu sosok yang paling membuat aku tertarik, yakni kau yang berpakaian serba kuning, Uzumaki Naruto. Aku ingin tahu sampai sejauh mana kekuatanmu, karena dari gerakanmu saja aku sudah menangkap sesuatu yang istimewa." Setelah mengatakan itu, Otsutsuki tersebut melesat sendiri ke arah Naruto, menabrak pertahanan tanah yang dibuat untuk menahan serangan sehingga lapisan benteng itu runtuh dan memberi celah serang. Naruto segera bereaksi dan menangkis serangan itu dengan melemparkan Gudodama, namun serangan Otsutsuki itu berbeda. Dengan satu gigitan ia berhasil merusak Gudodama hingga patah. Naruto mundur beberapa langkah sambil mengendus napas, lalu bergumam pada dirinya sendiri tentang betapa aneh dan beratnya pukulan itu. Ini di luar dugaan, bahkan Gudodama bisa patah hanya karena satu gigitan. Kekuatan mereka berbeda dari yang pernah kita temui. Ia terus menangkis setiap serangan yang datang, berusaha menahan laju musuh tanpa membiarkan celah besar terbuka. Di atas batang pohon Shinju, Shibai tetap tenang sambil mengamati seluruh pergerakan. Ia duduk bersila dan berkata pada dirinya sendiri dengan suara yang seolah menghibur, "Duduk di sini memudahkan pengamatan. Dari sini aku bisa melihat segala taktik yang mereka pakai. Kadang aku berpikir, andai aku benar-benar ingin, aku bisa menjadi penguasa yang duduk, memerintah, lalu menyerahkan kerja kepada pengikutku. Aku hanya perlu menunjuk arah, dan buah cakra ini akan bekerja untukku. Bukankah itu membuat hidup lebih mudah, Ishiki?" Ishiki menoleh dan menjawab pelan namun jujur, "Cara bicaramu memang menusuk, Shibai. Jujur, aku terkesan dengan caramu berpikir dan menyusun rencana, tapi ini juga membuat situasi terasa kaku. Keadaan sekarang semakin tegang karena 15 Otsutsuki yang seharusnya menyerang kalian berdua malah berubah menyerang para shinobi. Mereka punya tenaga besar, jadi ini benar-benar merepotkan semua pihak." Sambil melanjutkan pengamatan, Shibai menjelaskan singkat, "Aku sudah mempersiapkan segala kemungkinan. Kekuatan buah cakra bumi itu masih sangat bisa dimanfaatkan, dan aku tahu bagaimana mengarahkannya. Aku tidak mau membocorkan lebih banyak karena memberitahu orang lain tentang takdir hanya akan merubahnya." Di antara kekacauan itu, para Otsutsuki menunjukkan kemampuan tempur mereka. Beberapa dari mereka menerapkan teknik yang aneh dan menekan para shinobi dari berbagai sisi. Dalam percakapan yang berlangsung di tengah pertarungan, beberapa shinobi mempertanyakan soal keberadaan dojutsu tertentu, dan apakah Otsutsuki juga memiliki variasi mata seperti Jogan yang kita tahu milik Boruto. Ada perdebatan kecil tentang apakah Jogan adalah milik eksklusif Boruto atau apakah versi Otsutsuki mungkin juga memiliki kemampuan serupa, sementara semuanya berfokus pada pertempuran yang sedang berjalan. Tekanan meningkat ketika Naruto,
yang semakin dikepung, berbicara lembut kepada Kurama di dalam jiwanya. Kurama, keadaan ini tidak normal. Satu Otsutsuki saja kekuatannya setara dengan Ishiki. Bayangkan kalau ada 15 seperti itu yang sama kuatnya. Apakah kita harus menghadapi mereka semua sekaligus? Ini terasa seperti beban yang sangat berat, Kurama. Kurama merespons dengan tenang tetapi tegas, tenanglah, Naruto. Aku masih punya tenaga yang cukup untuk menghadapi beberapa dari mereka. Tapi kita tidak tahu bagaimana takdir akan berjalan. Aku juga rasa Shibai sudah mengantisipasi sebagian dari ini. Dia tahu sesuatu yang tidak kita tahu sepenuhnya. Naruto lalu mempertanyakan satu hal yang mengusik pikirannya, kalau begitu bagaimana kalau semuanya terus seperti ini? Koji sepertinya tidak bisa membantu kita sekarang. Kita kehilangan pembimbing yang bisa membaca masa depan dengan jelas. Kurama kemudian memutuskan bahwa tidak ada pilihan lain selain memakai kekuatan yang lebih besar. Baik, kita harus menggunakan kekuatan lebih. Aku setuju untuk membantu, tapi kau harus bersiap menanggung dampaknya. Dari tempatnya, Shibai menatap dan sedikit tertawa pelan, lalu berkata pada Ishiki dengan nada yang nyaris seperti meramalkan, akhirnya, Kurama akan turun tangan. Aku menantikan momen itu. Kau akan menyaksikan sendiri kebangkitannya nanti. 5 dari mereka mungkin akan tewas, dan sisa 10 akan memicu reaksi takdir yang lebih besar, sampai pada titik di mana leluhur Momoshiki akan tergerak untuk turun. Setelah itu, semua akan berubah. Namun aku tak bisa menjelaskan semuanya kepadamu, karena beberapa hal harus kukendali sendiri. Sementara itu, Naruto menerima kenyataan pahit bahwa ia dan rekan-rekannya dikepung. Kurama menyarankan agar Naruto membangkitkan bentuk kekuatan yang telah lama disembunyikan, karena itu satu-satunya cara untuk mengatasi 15 Otsutsuki berdaya tempur sangat tinggi. Di tengah pengepungan, 2 Otsutsuki lain memunculkan bongkahan es besar dari tanah menggunakan dojutsu mereka. Bongkahan itu melilit Obito, namun Obito berhasil lolos dengan teknik Kamui yang memungkinkan ia menembus tubuhnya sendiri untuk menghindari jebakan. Madara menatap Naruto dengan wajah yang serius lalu berkata sambil menahan emosi, Naruto, aku memintamu satu hal. Gunakan kekuatan Kyuubi terkuatmu sekarang. Diskusikanlah ini dengan Kurama, dan putuskanlah dengan cepat apakah ini yang harus dilakukan. Naruto menjawab dengan tegas namun penuh perhitungan, aku sudah memikirkan ini. Aku akan memakai mode khusus yang memadukan energi Kurama, energi Rikudo, dan Senjutsu. Mode ini kurang lebih memberi kita kekuatan yang setara dengan power tinggi tapi tanpa risiko ekstrim seperti Baryon Mode, yang bisa membuat hal lain jadi permanen. Mode yang kubuat ini memakai sebagian kecil dari tenaga Kurama, cukup efektif untuk membunuh beberapa musuh sekaligus tanpa mengorbankan keseluruhan. Obito menambahkan dengan cepat, apakah yang kau maksud bukan versi sepenuhnya seperti mode 9 biju yang pernah kau pertimbangkan? Kalau itu yang kau simpan, itu punya risiko besar. Naruto menjawab lagi panjang, benar, aku pernah berpikir soal itu, tapi sekarang aku memilih cara yang lebih aman. Mode yang akan kumulai memadukan 3 jenis energi sehingga menjadi bentuk baru yang kuat tapi tidak menguras habis Kurama. Dengan itu, aku bisa menghancurkan beberapa Otsutsuki sekaligus, sementara kalian yang lain membantu sisanya. Madara lalu mengatur strategi singkat, baik. Sambil kau aktifkan mode itu, aku dan Obito akan menahan mereka. Orochimaru, jagalah agar Naruto tidak diserang selama proses ini. Dengan itu, Madara dan Obito melesat ke arah 15 Otsutsuki, meninggalkan Naruto yang duduk bersila di tanah, mata terpejam, berkonsentrasi untuk membangkitkan mode yang telah disiapkannya. Orochimaru pun membentuk 10 bayangan, Bunshin yang masing-masing mengeluarkan mode Yamata no Orochi, sebuah formasi ular berkepala banyak yang mengelilingi Naruto sebagai pelindung agar proses aktivasi berlangsung tanpa gangguan. Di sisi lain medan, Madara dan Obito menyerang dengan aura tegas dan kemarahan yang terkontrol. Madara menyeringai tipis lalu berseru, 2 lawan 15 tidak masalah. Kita akan atasi ini bersama dan kita harus cepat. Dengan begitu, serangan balasan pun dimulai, dan pertempuran memasuki babak baru yang menentukan. Obito menatap Madara sambil berkata, Madara, apakah kau tidak merasa kekuatanmu sudah berkurang? Aku harap kali ini kau tidak mati sia-sia. Madara menanggapi dengan senyum tipis lalu menjawab, jangan asal bicara, Obito. Aku pernah menghadapi 500 shinobi dari aliansi sendirian hanya dengan taijutsu. Jadi, melawan 15 Otsutsuki bukan masalah besar. Aku akan menyingkirkan mereka secepat mungkin. Tiba-tiba, salah satu Otsutsuki dengan 2 mata Kokugan mengecilkan tubuhnya lalu muncul tepat di depan Madara. Dengan cepat, tangan Otsutsuki itu memanjang seperti cakar dan menusuk perut Madara.
Namun, serangan itu tidak melukai Madara sama sekali, karena perutnya sudah terlindungi oleh Susanoo. Madara bersiap membalas, tetapi dua Otsutsuki lain muncul dari belakang dengan kecepatan tinggi. Obito segera membuka portal Kamui dan mengeluarkan berbagai benda besar dari dimensi penyimpanannya. Benda itu menghantam dua Otsutsuki hingga terhempas jauh. Namun, tiga Otsutsuki lain langsung menyerang dari sisi Obito. Madara menarik tangan Obito dan bergerak mundur dengan cepat. Ia berkata, "Obito, aku punya satu kekuatan besar yang akan kugunakan kali ini. Aku akan berkolaborasi dengan mode tersembunyi Naruto. Tugas kita hanya menahan mereka sampai Naruto selesai." Obito menatap serius lalu bertanya, "Kekuatan apa yang kau maksud, Madara?" Madara menjelaskan dengan tenang. "Itu adalah kekuatan Rinnegan Dewa Otsutsuki. Ini kekuatan terbesar yang belum pernah aku keluarkan. Sebenarnya aku ingin menggunakannya untuk melawan Shibai saat bekerja sama dengan leluhur Momoshiki. Tapi sekarang, sepertinya dua kekuatan saja sudah cukup." Sementara itu, Naruto terlihat duduk bersila dengan mata terpejam, mencoba mengaktifkan mode tersembunyi. Ia memasuki alam bawah sadar dan berbicara dengan Kurama. "Kurama, apa langkah selanjutnya? Mode ini jauh lebih sulit dari Baryon Mode. Padahal dulu aku bisa mengaktifkan Baryon Mode dengan mudah." Kurama menjawab, "Perbedaannya ada pada sumber energi. Sekarang bukan hanya cakraku yang digunakan, tetapi juga cakra Rikudo dan Senjutsu. Kau harus menyeimbangkan ketiganya agar bisa menjadi sumber kekuatan yang sempurna." Naruto menghela napas panjang lalu bertanya, "Apakah ini benar-benar tidak ada risikonya?" "Jujur saja, aku masih ingat dulu kau sempat menipuku, dasar rubah licik." Kurama tersenyum tipis lalu berkata, "Tidak, kali ini berbeda. Maafkan aku dulu, Naruto. Saat itu keadaan benar-benar mendesak dan aku tidak tahu cara menjelaskannya padamu." Naruto menatap Kurama lalu bertanya lagi, "Kalau memang ada mode ini sejak dulu, kenapa kita tidak menggunakannya saat melawan Ishiki? Bukankah itu bisa menyelamatkanmu dari kematian?" Kurama menjawab dengan serius, "Masalahnya saat itu kita berada di dimensi lain. Kau tidak bisa menggunakan Budo Dama, Cakra Rikudo, bahkan Sage Mode karena jauh dari bumi. Jadi satu-satunya jalan adalah Baryon Mode." Mendengar itu, Naruto menutup matanya lagi dan mulai menyerap energi Senjutsu dan Rikudo untuk dipadukan dengan cakra Kurama. Perlahan, tiga sumber energi itu bergabung dan berubah menjadi kekuatan baru. "Aku bisa merasakannya, Kurama. Tapi menyeimbangkannya sungguh sulit. Tolong bantu aku," ujar Naruto. Kurama mengalirkan cakranya secara perlahan agar selaras dengan energi lain. "Bagus, Naruto. Jika kau berhasil, kau akan menjadi satu-satunya yang bisa melakukannya sepanjang sejarah. Bahkan Asura dan Hagoromo tidak pernah mampu." Naruto terus mengendalikan energi itu hingga menyebar ke seluruh tubuhnya. Kurama kemudian berubah menjadi wujud putih dengan corak hitam. Ia membuka segel terakhir sambil berteriak, "Bangkitlah, Naruto. Hadapi para Otsutsuki itu sekarang." Naruto menempelkan tangannya pada Kurama. Segel berbentuk lingkaran muncul di dada Naruto, matanya ikut berubah, begitu juga dengan Kyuubi. Mode baru pun bangkit. Sementara itu, Orochimaru menjaga Naruto dengan penuh kewaspadaan. Ia menoleh ke arah Madara dan bertanya, "Madara, apakah Naruto sudah selesai?" Madara berteriak dari kejauhan, "Orochimaru, bagaimana keadaannya?" Orochimaru menjawab, "Belum selesai. Tapi aku bisa merasakan energi besar mulai keluar dari tubuhnya." Pertarungan Madara dan Obito melawan Otsutsuki terus berlangsung sengit, sementara Naruto masih berusaha menyempurnakan mode barunya. Tubuh Naruto memancarkan cakra yang membuat tanah di sekitarnya hancur berkilo-kilometer. Dalam sekejap, Naruto membuat hujan asam dari energi alam. Orochimaru terkejut lalu bertanya, "Apakah kau sudah berhasil, Naruto?" Naruto menjawab dengan napas berat, "Belum sepenuhnya. Aku masih perlu beberapa menit lagi. Energi ini terlalu besar dan sulit dikendalikan." Di sisi lain, Shibai hanya duduk di atas pohon sambil memperhatikan. Ishiki menoleh padanya dan bertanya, "Kenapa kau hanya diam? Bukankah ini berbahaya?" Shibai tersenyum tipis lalu menjawab, "Tidak perlu khawatir.
Naruto pada akhirnya akan mati. Aku sudah melihat segalanya dengan kekuatanku. Sementara itu, leluhur Momoshiki tiba di bulan dengan membawa tongkat panjang. Ia mengibaskannya hingga permukaan bulan berguncang. Boruto dan Sasuke ikut terpental. Momoshiki berkata dengan lantang. Shibai Otsutsuki bertingkah seolah bisa melihat masa depan. Tapi sebenarnya aku yang bisa melihat lebih jauh. Bahkan dia, seorang dewa Otsutsuki, masih mengulang kesalahan yang sama. Aku akan menyadarkan kalian semua. Boruto menatapnya dengan terkejut. Jadi, kau benar-benar leluhur Momoshiki? Planet dan orbit meteor di sekitar bulan ikut terguncang oleh pijakan Momoshiki. Sasuke yang melihat itu berkata dengan wajah pucat. Kekuatan ini benar-benar di luar nalar. Masih ada Otsutsuki sekuat ini? Apakah aku sedang bermimpi? Aku harus mengakui, dibandingkan dengannya, aku hanyalah shinobi yang sangat lemah.